Assalamualaikum, Mak. Ini adalah yang kemarin kita pelajari ya, strategi peningkatan penjualan di online Shopee. Kita langsung masuk aja kemarin yang sudah kita bahas, yaitu 3 tahapan pengembangan toko agar banjir orderan, yaitu yang pertama basic, yang kedua intermediate, dan yang ketiga adalah advance. Kira-kira dari yang kemarin dijelaskan itu, Mak ada kendala atau inginnya ditanyakan? Sejauh mana Mak sudah mengerjakan atau memulai membuka tokonya? Kira-kira adakah kendala yang ingin disampaikan? Manual, dia nggak pakai budget ya, online di marketplace waktu manual doang, cuma jahit tadi. Iya. Di luar aja memang nggak kedengaran. Nggak ngefek. Jadi memang kontinu terus setiap hari. Boleh yang ingin bertanya langsung saja. Di marketplace tuh meskipun sebentar, meskipun sedikit itu kontinu terus, nggak ada bolong-bolongnya. Itu nanti main. Baik, mungkin kalau belum ada pertanyaan dari Mak atau mungkin masih merasa ada kesulitan dari yang kemarin diterangkan, kita coba buka langsung aja ya, praktek ya di Shopee-nya. Nah, tampilan Shopee seperti ini pada toko yang ini toko saya ya, toko saya yang Dekangsa. Nah, untuk supaya tokonya ada dalam pencarian itu, biasanya teman-teman harus membuat, pertama, tokonya itu masuk ada kata kuncinya. Jadi misalnya teman-teman spesialis jualan moza, berarti masukkan kata-kata moza sehingga mudah dicari dalam pencarian oleh pembeli. Kemudian kedua, pada produk yang teman-teman upload, itu pun juga masukkan kata-kata yang ada judulnya moza gitu. Jadi misalnya nih ya, contoh judul. Kita mau bikin produk namanya baby set. Di pencarian itu apa sih yang rame gitu? Ini kebetulan baby set juga ya. Ada baby set gift, ada baby set lengan, ada baby set newborn. Ini adalah salah satu kata-kata yang sering diketikkan oleh pencari atau pembeli. Ini salah satu cara mencari kata-kata yang tepat. Jadi misalnya baby set Zilia, berarti memang harus ada tulisan baby set. Begitu pembeli ketik baby set, bisa jadi barang kita akan muncul di pencarian, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, lewat mana lagi untuk mencari kata-kata kunci yang tepat yang sering digunakan oleh pembeli, itu teman-teman bisa masuk ke kata-kata dalam pencarian iklan. Jadi teman-teman masuk ke promosi saya, masuk ke iklan Shopee. Nah, di sini, misal teman mencoba membuat iklan baru ya. Ini fungsinya bukan buat iklan dulu ya, tapi untuk supaya teman-teman tahu kata kunci apa sih yang paling banyak digunakan oleh pembeli, selain dari yang pertama tadi dari searchingan tadi sama yang dipakai buat ngiklan oleh orang-orang yang sudah biasa ngiklan ya. Waduh.
Tentukan modal. Uangnya udah Pak RT. Makasih Pak RT ya. Iya, sama-sama. Maafin dulu Pak RT. Ya. Nah, di sini pas saat pengaturan kata kunci, teman-teman pilihnya yang manual saja supaya teman-teman tahu rekomendasi apa yang diberikan oleh Shopee untuk pencarian kata tadi. Jadi di sini teman-teman akan muncul di sini. Kedengeran semua. Di sini ada gamis set kimar. Ini di volume pencarian ya, teman-teman cari yang paling banyak. Jadi selain baby set, tadi juga ada gamis bayi. Ini yang paling tinggi gamis, berarti bisa ditulis gamis baby set gitu. Seperti punya saya gitu, gamis baby set. Kemudian ada bayi juga banyak dicari, jadi gamis baby set atau gamis bayi baby set seperti itu. Bisa dipakai seperti itu kata kuncinya. Jadi teman-teman cari yang di pencariannya paling banyak nih. Seperti set gamis bayi. Jadi tinggal diatur-atur kata kunci yang akan dimasukkan. Biasanya di judul itu boleh panjang ya. Biasanya berapa huruf itu 100 huruf untuk yang di judul dari produk yang akan teman-teman upload. Jadi teman-teman bisa lihat di kata pencarian ini kata-kata yang sering dipakai oleh pembeli yang direferensikan oleh Shopee. Bisa gamis masuk, ini ya kata-kata gamis, kemudian kata-kata bayi, berarti bisa digabungkan menjadi gamis bayi, terus baby set, Zilya, seperti itu. Ini kan bayi masuk tuh 10.886. Begitu caranya untuk menentukan judul dari barang yang akan diupload. Kemudian ini ya kata kunci baik judul maupun deskripsi. Ini yang dasar yang harus teman-teman sudah kuasai begitu teman-teman mengupload produk. Tidak cukup cuman gamis hawa gitu. Tapi teman-teman harus menggali kira-kira kata-kata apa yang sering diketikkan oleh pembeli ataupun yang disarankan oleh Shopee berdasarkan pengiklanan. Gitu. Ya, ini yang digarisbawahi ini yang cukup penting supaya produk teman-teman masuk dalam pencarian. Kemudian untuk satu toko itu supaya menarik memang harus punya gratis ongkir. Nah, gratis ongkir itu teman-teman harus punya baik gratis ongkir basic maupun gratis ongkir ekstra gitu. Nah, gimana nih kalau posisinya masih marketer gitu. Jadi di tim saya memang marketer pun juga udah main Shopee gitu. Dan mereka juga ikutan gratis ongkir ekstra di mana marginnya masih masuk ya. Kalau sampai dengan gratis ongkir ekstra itu marginnya masih masuk. Yaitu dipotong sampai dengan 4,5% ya untuk yang belum star seller. Itu masih masuk di sini. Jadi teman-teman yang masih posisi di marketer jangan berkecil hati, masukkan gratis ongkir ekstranya. Memang di awal itu akan cukup berat karena kan marginnya cuma 5,5% ya. Tetapi dalam progres membangun tokonya teman-teman sudah punya review. Gitu. Jadi sebaiknya memang teman-teman tetap optimis walaupun dengan margin 5,5, yang penting nggak BEP ataupun nggak boncos, nggak apa sedikit, tapi nanti ada review dan ini yang akan jadi senjata teman-teman buat di intermediate, yaitu penilaian toko. Tokonya sudah ada nilainya, sudah ada yang beli gitu. Jadi ini
yang teman-teman jangan berpikiran gini, waduh dikurangin 4,5%, nggak apa-apa. Tapi kan ini untuk long term ya, untuk jangka panjang sehingga teman-teman bisa tetap bertahan walaupun dalam kondisi yang katanya pandemi gitu. Jadi kenapa kok di marketplace itu lebih potensialnya, karena dia menjangkaunya seluruh Indonesia, nggak perlu kenal duluan juga bisa jadi beli, asalkan tadi toko kita memang kompeten dalam hal reviewnya bagus, banyak yang beli, kemudian ada ekstra gratis ongkir. Ekstra gratis ongkir ini sangat penting kalau keluar Jawa. Jadi misalnya ke Kalimantan itu kan paling mahal ya, dibanding ke Jayapura. Kalimantan juga lumayan mahal, ada yang sampai 100 berapa gitu ya ongkirnya gitu. Kalau terbantu dengan 40.000 itu pembeli sangat senang sekali gitu. Itu yang untuk dasar marketer bisa mengaplikasikan fitur yang di Shopee. Nanti kalau di tokonya sudah mulai ada penilaian, sudah mulai ada yang beli, kan bisa mendaftarkan diri menjadi reseller ya, yang 300.000 itu. Jadi nanti akan naik lagi, marginnya sudah bisa dimainkan buat voucher toko saya, promo toko atau combo seperti itu, atau kasih promo ongkir toko. Ini juga bagus banget. Ini akan sangat menarik banget buat yang luar Jawa, misalnya ada tambahan 10.000 gitu dengan membeli minimal 400.000 gitu. Artinya kan 10.000 dari 400.000 itu enggak nyampe 5%, hanya 2,5%. Jadi kalau misalnya reseller itu berarti dia akan berkurang keuntungannya 15% dikurangi 4,5 plus 2,5 ya. Jadi dikurangi 7% masih punya 8%. Tapi ini jangka panjangnya adalah banyaknya orang yang tertarik untuk beli di toko teman-teman. Gitu. Kita praktekkan ya. Ini masuk kemana? Ini klik apa sih? Jadi ini ada di kita ulang lagi ya, kliknya mana ya. Jadi ini saat teman-teman ada di depan, posisi depan seperti ini, kalau buka di laptop, tokonya sudah masuk, ya. Klik seller center, pojok kiri atas, klik seller center. Nah, teman-teman akan bisa mengaplikasikan di promosi saya. Nah, yang promosi saya itu ada 2 macam, promosi saya dan iklan Shopee. Nah, di promosi saya ini bisa dimainkan oleh teman-teman apabila yang kira-kira tidak terlalu memberatkan teman-teman. Jadi misalnya masih posisi di marketer, berani pun ngasih ini juga enggak apa-apa. Misalnya 1% dari barang yang dibeli, misalnya 1% dari 400.000 berapa? 4.000, berarti ada potongan 4.000 untuk pembelian 400.000. Contoh ya, voucher toko saya. Jadi masuk ke voucher toko saya, teman-teman. Nah, di sini bisa buat ya, tanda plus kanan atas buat. Kemudian di sini ada voucher toko dan voucher produk. Apa sih bedanya voucher toko dan voucher produk? Kalau voucher toko itu vouchernya bisa diklaim atau dicairkan untuk membeli barang apa aja di toko teman-teman, asalkan mencapai limit yang teman-teman tentukan. Misalnya potong 10.000 untuk pembelian 500.000 atau potong 5.000 untuk pembelian 250.000. Jadi kira-kira teman-teman harus memberikan minimal pembelian itu yang menarik gitu, jangan sampai terlalu jauh gitu. Oh, belanja 250 dipotong 5.000 gitu kan. Itu artinya kan sekitar berapa persen tuh? 2% ya. Artinya teman-teman masih punya margin gitu loh. Enggak jadi rugi. Walaupun marginnya kecil, tapi ini untuk seperti yang saya jelaskan, ini untuk long term. Jadi voucher toko, kemudian nama vouchernya, nama vouchernya ini boleh, misalnya teman-teman mau buat bulan Juli, jadi bisa kasih nama Juli Ceria gitu misalnya ya, Juli Ceria. Nah,
Kemudian kode vouchernya itu masukkan 5 karakter, huruf dan angka, misalnya Jul 01 gitu. Periode klaim vouchernya kapan? Karena kita judulnya Juli, kita kasih bulan Juli tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli. Sebaiknya term 1 bulan dan teman-teman memperbarui supaya pertama ada pergerakan di toko, yang kedua pembeli lihat oh ada model diskon lain nih gitu. Jadi diskonnya nggak dipantengin itu aja gitu, ganti-ganti gitu. Nah, sudah tipenya diskon apa cashback? Kalau cashback nanti baru belanja terus dapat poinnya. Kalau diskon langsung bisa dicairkan di saat transaksi gitu. Jadi terserah, kalau saya sih suka langsung aja potong gitu ya, berupa diskon gitu. Nah, pilih nominal atau pilih persentase diskon. Pilih nominal itu lebih, teman-teman harus punya bayangan psikologi pembeli gitu ya. Kalau barangnya itu barang harga murah, misalnya kalau produk bayi, sabun bayi gitu. Sabun bayi paling harganya 35.000 yang sabun cair gitu ya. Harganya 35.000. Kalau ditulis potong 1%, kira-kira orang-orang berminat nggak beli. 1% dari 35.000 cuma 3.500 gitu kan. Jadi teman-teman lihat psikologi saat mengeluarkan tipe diskon. Tapi kalau tertulis potong 3.500 udah kelihatan gede gitu, walaupun sebenarnya ya kalau dihitung-hitung berapa persennya gitu. Itu yang atau dipotong dapat potongan 1.000 gitu. Tapi jadi kelihatan gede karena pembandingnya 35.000. Tapi kalau 1.000 per 35 itu kan sekitar berapa persen? Paling sejam. Nggak ada ini ya, seper 30 berarti nggak ada 3%, 0,3. Jadi kan kalau dibikin persentase diskon 0,3%, kok orang udah males, kecil banget gitu. Tapi kok diskon potongan 1.000 dari 35.000, mak-mak masih ngejar gitu. Wah, lumayan nih di toko A harganya 35.000, di sini malah dapat potongan 1.000 kayak gitu. Jadi tipe diskon ini dicocokkan dengan berapa barang yang dijual. Kalau misalnya sepatu Moza harganya 319.000. Teman-teman tinggal kembalikan ke diri sendiri, enakan kedengaran mana sih? Belanja 319.000 diskon 8% atau belanja 319.000 dipotong 25.000 kan ada potongan toko. Nanti kelihatan gede dipotong 25.000 ya. Jadi kalau saya lebih suka milih nominal diskon. Jadi nominal diskon misalnya di sini ditulis 25.000 gitu. Atau ditulis 20.000. Nah, teman-teman jangan dipasin dengan harga barang Moza. Dilebihin. Misalnya harga barang Moza yang teman tuju itu teman sasar sepatu 319. Ya udah, minimal pembeliannya adalah misalnya minimal pembelian 400.000 atau 350 dikit, memper dikit. Jadi dia harus membeli barang nambah gitu. Jadi itu yang disebut upselling. Jadi strategi upselling yaitu supaya dia nggak beli cuma satu barang. Jadi kalau kita memberikan potongan toko, voucher toko itu 20.000, teman-teman tulis 350, akhirnya dia upselling, oh tambah kaos kaki deh 319, tambah kaos kaki kalau satu masih nggak nyampe ini, kaos kaki satu berarti kaos kaki 2, atau tambah ini deh, tambah baju anak deh sekalian, jadi beli sepatu sama baju anak. Dan ini tuh sudah dipraktekkan dan berhasil gitu. Kadang dia langsung beli 2 sepatu karena janjian sama temannya lumayan nih dapat potongan 20.000, beli sepatu Elozy aja 2. Jadi kan sepatu Elozy berapa? 530, kemudian dapat potongan tokonya berapa? 20.000. Artinya apakah itu menyampe 10%? Nggak nyampe. Bahkan 5% pun nggak nyampe gitu. Tapi seolah-olah kelihatannya besar. Nah, ini daya tarik ini yang teman-teman olah sendiri gitu. Teman-teman olah sendiri. Terus kuota pemakaian ditulis berapa? Tulis sebanyak-banyaknya, nggak usah dibatasi. Kalau saya kalau boleh tanpa batas, pilihan tanpa batas, saya tanpa batas.
Jadi mau orangnya beli bolak-balik ya tidak apa-apa, kita omset kan berarti gitu. Kita dapat income banyak kan, sehingga tertutup tuh yang tadi kita ngeluarin voucher promo toko, kemudian ekstra gratis ongkir, itu kan tertutup dengan mereka membeli lebih dari satu gitu. Jadi kuotanya tulis aja 10.000. Kalau saya tulis 10.000 gitu. Jadi orang mau beli sebanyak-banyaknya bolak-balik saya alhamdulillah gitu. Terus tampilan voucher dan produk yang dapat menggunakannya. Nah, tampilan voucher ini ada yang tampilan di semua halaman, ada yang di halaman tertentu, dan ada yang tidak ditampilkan. Kok nggak ditampilkan? Nah, ini bisa kita pakai juga strategi untuk yang untuk tidak ditampilkan itu, strategi untuk customer loyal. Jadi selain voucher toko yang sudah ada, kita bisa kasih orang itu tiap bulan launching loh, beli loh di kita gitu, selalu belanja, Gamis muncul beli. Gimana cara mengikat dia supaya dia menarik? Kasihlah voucher toko Mbak, ini voucher toko spesial buat Mbak ya. Gitu. Jadi kan dia merasa oh ya senang gitu, memang karena jadi dia nanti akan ada tambahan gitu. Selain voucher yang potongan 20.000, dia ada tambahan lagi 10.000 misalnya, khusus buat customer loyal. Setiap dia beli barang launching baru ada tambahan voucher tadi gitu. Jadi teman-teman bisa juga milih yang tidak ditampilkan. Nanti kode itu yang punya teman-teman yang dikasih ke si A, untuk si A yang suka beli di kita. Itu pun juga salah satu trik atau strategi kita mengikat customer loyal. Jadi selain kita menjaring customer baru dengan voucher yang general, bersifat general yang ditampilkan di semua halaman, kita juga bisa bikin satu voucher yang kita berikan kepada customer loyal kita yang selalu langganan tiap bulan. Nah, itu teman-teman rawat dengan cara seperti itu. Itu biasanya suka saya kasih gitu. Walaupun nggak sering, tapi sesekali perlu. Nah, kalau sudah segini, tinggal dikonfirmasi masuk voucher telah dibuat gitu ya. Nanti kita lihat ke daftar promonya, sudah dibikin ya, teman-teman. Voucher toko saya Juli Ceria, diskonnya 20.000. Ini nanti munculnya diskon ini nggak motong harga pokok ya teman-teman. Jadi ini yang saya sarankan gitu supaya menjaga kestabilan harga dari produk brand yang kita jual gitu. Jangan sampai kita menghancurkan sendiri brand kita gitu, karena judulnya barang brand itu di mana-mana nggak ngasih diskon sembarangan, biasanya hanya pada musim-musim tertentu. Nah, teman-teman bisa memakai cara ini supaya tetap bisa menjaring pelanggan baru. Ini cara membuat voucher toko saya. Nanti bisa dipraktekkan ya, atau langsung praktek boleh, langsung dipraktekkan di tokonya boleh. Jadi nanti sudah langsung muncul sehingga teman-teman bisa lihat reviewnya kalau mau langsung dipraktekkan. Kemudian yang kedua ada combo hemat. Combo hemat ini sama tujuannya sama-sama up sales, jadi supaya salesnya naik dengan kita membuat promo ini ya. Jadi promonya itu seperti ini. Sama kita tinggal klik aja. Jadi boleh teman-teman trial habis bulan Juli, voucher toko bulan Agustus langsung dibikin. Jadi udah supaya nggak males gitu ya, langsung dibikin Juli schedule-nya promo toko Agustus, begitu pindah Agustus sudah otomatis combo hemat. Combo hemat itu seperti apa sih gitu kan? Kita buat ya. Jadi combo hemat itu bisa diskon combo hemat atau bisa dengan hadiah minimal belanja. Jadi kalau diskon combo hemat itu nanti sama, jadi beli 2 dipotong berapa gitu. Tapi produknya ditentukan gitu, beli ini sama ini itu jadi dipotong 10.000 gitu, atau beli ini sama ini hadiahnya kaos kaki, beli ini sama ini hadiahnya bros, beli ini sama ini hadiahnya bandana gitu yang ecer, seperti itu juga bisa. Jadi teman-teman tinggal kalkulasi supaya tidak boncos, marginnya tetap dapat gitu. Misalnya contohnya diskon combo hemat ya.
diskon combo hemat, nama promonya kita pakai sama aja. Kita setting waktunya. Tadi sudah Juli, berarti punten kita setting di Agustus supaya berkelanjutan. Biasanya itu kan mak-mak kalau repot suka lupa jadi males gitu ya. Jadi pas buka laptop sekalian aja di setting sekalian berkelanjutan gitu. Jadi setting aja. Jadi nanti sudah otomatis jalan. Ini jadi Agustus. Dari nama-nama yang gampang aja. Kemudian batas pembelian produk berapa misalnya? Nggak ada batas lah, terserah dia mau beli bolak-balik. Yang penting kita ngomset gitu. Udah kita simpan ya. Kemudian produk utama, nah bedanya sama voucher toko tadi adalah kita nggak ngeset, nggak milihin produk-produknya gitu. Jadi produknya apa aja di toko itu asalkan belanja 350 dapat potongan 20.000. Kalau yang di combo hemat ini kita akan menentukan produk-produk mana yang ikut serta dalam promo combo hemat. Kita lagi karena Moza lebih mudah untuk sepatu itu lebih sering mudah terisi gitu ya, pengisiannya ada dan dibanding dengan gamis, maka kita menujunya sepatu misalnya. Klik sepatu, berarti semua yang kategori sepatu kita masukkan. Kita masukkan kategori sepatu. Sepatu yang kira-kira Moza sering isi ya. Ini kita bikin sembarang aja. Nah, seperti ini sepatu. Kemudian sudah ada. Simpan. Ya, klik simpan bawah sini. Kemudian pembeli dapat menikmati diskon produk combo hemat ketika membeli produk utama. Jadi combo hematnya dia apa produk tambahannya gitu. Jadi dia bisa misalnya dapat kaos kaki, beli 2 dapat kaos kaki, beli 2 dapat bros, beli 2 dapat yang kira-kira jangan gini ya, beli 2 dapat sambal gitu. Kan nggak ada koneksinya gitu antara sepatu dengan sambal. Misalnya beli 2 dapat masker gitu, beli ini dapat masker gitu. Teman-teman bisa setting seperti itu. Jadi misalnya kita masukkan aja misalnya ya. Kaos kaki yang harganya lumayan kan ya 30.000 dan kaos kaki ini satu aja. Bisa membeli kaos kaki seharga
diskon 75% gitu. Jadi dia akan kaos kaki itu akan murah banget. Update produk yang dipilih. Ya, belum ngerti. Tinggalan itu. Jadi saat dia beli sepatu, ya, jadi dia beli sepatu, misalnya sepatu Elozy harganya 265.000. Dia bisa membeli kaos kaki harganya 7.500 misalnya. Artinya harga kaos kaki yang 30.000 itu dia mendapat diskon 22.500. Kalau teman-teman hitung berarti berapa persen sih aslinya gitu kan? Berapa persen sih aslinya diskonnya? Berarti kan aslinya 265.000 ditambah 30.000 itu adalah barang yang kita jual ke dia. Bentar ya. Jadi cara hitungnya. Mana yang set Kemal, Pak? 265.000 ditambah 30.000 itu 295. Kita ngasih diskon 22.500. Artinya diskonnya berapa? Diskon aslinya munculnya 22.500 dibagi. Apa yang satu? Dibagi 290.000. 2.000 lah. Diskon yang kita kasih ke dia itu adalah 7%. Jadi sebenarnya main kayak gitu itu kelihatannya angka diskonnya besar ya ke kaos kaki 75%, padahal sebenarnya asli diskonnya kita kasih 7%. Seperti itu teman-teman. Atau misalnya diskon kaos kakinya 50%, nah gitu orang juga udah seneng. Wah 50% gitu. Update. Berarti kita cuma ngeluarin diskon berapa sih aslinya? Kita cuma ngeluarin diskon 5%. Padahal kelihatan banget gede-gede beli sepatu bisa beli kaos kaki 50% aja gitu. Itu kan kadang orang-orang yang ini sudah senang gitu, wah lumayan nih gitu. Beli kaos kaki cuma 50%-nya gitu. Jadi bisa dihitung lagi teman-teman, mungkin juga yang di level reseller sudah bisa nih pakai yang seperti ini, karena kalau diskon 5% itu teman-teman marginnya masih dapat gitu. Apalagi sudah level di agen advance atau di distributor harusnya tidak terlalu tidak terlalu memikirkan ini, karena pasti lebih allowance-nya marginnya lebih besar, dan yang pasti nggak ngancurin dari harga gitu. Jadi jangan sampai gini, saya kan kemarin rekrut reseller gitu ya, dia curhat gini, gimana nih kalau distributor aku jualnya banting-banting harga, gimana tuh didiskonin gitu. Maksudnya bukan, jadi harganya itu menjadi berubah, nggak standar. Misalnya harga sepatu 265, dia diskon, ada tertulis tertera gitu, dia diskon ada potongan menjadi harganya tidak tertulis 265, tapi harganya jadi 240 atau 239. Ya saya bilang teman-teman, ya udah nyari leader yang lain aja kalau memang distributor yang, tapi dia dari brand lain ya, nggak paham gitu, nggak paham tentang sistem keagenan yang harus dijaga harganya, itu yang harus ini gitu. Ini yang untuk combo hemat ya. Nah, setelah ini bisa disimpan terus dikonfirmasi. Maaf. Ditempelnya tidak di tembok ya, di kertas. Tempelnya di kertas. Iya ya, sama-sama. Ya. Kita lanjut ya. Itu yang combo. Iya, ini sama, bisa ditempel di kertas. Nah, kita lanjut ke yang bentar ya, ini belum diklik, klik produknya belum diklik. Siapa nih?
distributor Moza yang berhasil baik, itu tadi mengenai combo hemat yang bisa dibuat oleh teman-teman untuk variasi dari variasi dari promo tokonya. Tadi mana tadi hilang? Kemudian di promosi kalau combo hemat beli barang utama sepatu dapat kaos kaki atau dapat masker. Nah, kalau paket hemat ini adalah tingkatkan pembelanjaan dengan pesanan penawaran paket diskon. Jadi kalau misalnya beli seperti yang saya jelaskan tadi, beli 2 itu potong 20% misalnya kayak yang sudah saya lakukan nih. Pilih 2 diskon 20% gitu. Jadi saya ada promosi di baby set gitu ya. Ini saya bikin seperti ini, bisa dilihat ya sebentar. Promosi yang sedang berjalan. Nah, ini. Jadi di baby set Silya ya, jadi ini adalah salah satu promosi yang saya lakukan, yaitu dengan membuat pembelian baby set. Jadi baby set baru saya kerjakan di bulan Mei ya, setelah Lebaran itu. Ini saya bikin periodenya dari tanggal 6 Juni saya bikin setelah Lebaran sampai berlaku tanggal 10 Juli. Jadi saya bikin 1 bulan, membuat paket diskon. Jadi beli barang berapa teman-teman ini, misalnya beli gamis baby set 2 potong 20.000 gitu. Jadi artinya itu masih di bawah 10% gitu. Ini bisa dimainkan buat teman-teman, tapi dihitung lagi marginnya. Misalnya aku kan cuma 15% nih gitu. Ya sudah dibikin, misalnya beli gamis potong 10.000 itu juga bisa. Terus teman-teman juga jangan berkecil hati, karena nggak menutup kemungkinan kok yang pendatang baru pun ada yang closing gitu. Ini yang juga kejadian di tim saya di marketer, karena di timnya agen advance pun juga akhirnya toko marketernya itu naik,
dengan cara memainkan pola ini. Mengganti-ganti promo-promo yang bisa digunakan. Yang tadi promo toko, combo hemat, terus yang ini adalah paket diskon. Caranya sama sebenarnya. Caranya sama, tinggal teman-teman masuk ke sini. Buat. Oh, sebentar. Ini teman-teman bisa lihat nanti hasil yang teman-teman lakukan ya, kayak yang saya tadi kan ini. Saat bikin paket hemat yang tadi itu ternyata lumayan ada penjualan gitu. Penjualan di 7 hari terakhir. Orang memanfaatkan beli 2 barang sekaligus sehingga dapat dia memanfaatkan beli barang langsung 2 tadi. Jadi ini salah satu tips buat upselling. Jadi teman-teman jadi ngomset, orang langsung beli 2 sekaligus seperti itu ya. Ini contohnya, coba kita buat. Caranya sama, nama paket diskonnya apa? Misalnya kalau khusus sepatu ya sepatu sale, enggak sale ya, sepatu promo atau sepatu ini juga nggak apa-apa. Teman-teman tinggal masukkan periodenya, misalnya mulai 1 Juli, khusus sepatu ya. Nanti usahakan jangan bentrokan. Kalau yang tadi Juli sudah ada, misalnya masuk ke Agustus atau masuk ke September, boleh. Atau yang tadi dihapus, ganti yang ini karena teman-teman lihat kansnya sepatu stoknya banyak, berlimpah di Moza. Teman-teman bisa pakai cara ini. Jadi sepatu yang teman-teman kejar gitu. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kemudian di sini pilih berapa, diskon berapa. Kalau pakai jenis paketnya bisa presentasi diskon, bisa nominal, bisa harga paket. Jadi kalau presentasi diskon misalnya pilih 2 diskon 10% gitu ya. Atau kalau nominal pilih 2 diskon kayak tadi saya, diskon 20.000. Kemudian kalau harga paket diskon itu adalah pilih 2 produk dengan bayar berapa misalnya. Kalau yang seperti ini sebaiknya teman-teman berlakunya 1 sepatu misalnya supaya harga paket diskonnya ini kan bervariatif harga sepatunya. Jadi teman-teman misalnya Elozi gitu ya. Beli 2 Elozi harganya jadi berapa? Misalnya kan harga aslinya 530.000. Teman-teman tulis beli 2 potongan produk dengan harganya 520.000. Gitu. Jadi harga akhir nih. Jadi harga akhirnya 520.000 artinya kalau beli 2 Elozi dapat potongan 10.000. Nah, saat memilih jenis paket diskon ini, seperti tadi teman-teman kembalikan lagi ke psikologi pembeli ya. Kira-kira kalau ditulis pilih 2 bayarnya 520.000, lebih serem nggak ketimbang misalnya beli 2 diskon 20.000, lebih enak mana gitu. Jadi kalau yang harga paket diskon ini orang nggak usah mikir, jadi dia harus bayar berapa. Dia cuma tahu harganya 530, jadinya 520. Itu mereka nggak usah hitung. Tetapi secara gambar tertulis itu kan nggak terlalu kelihatan, malah taunya harganya jeblok gede 520 gitu. Kalau saya sih lebih suka presentasi diskon, jadi beli 2 diskon 10% atau 5% atau 3% gitu. Dan ini nggak merubah harga nanti, nggak merubah harga pokok dari Moza, atau pilih diskon, jadi beli 2 diskon 20.000 gitu.
batas pembelian nggak usah dibatasin. Ini teman-teman bisa bikin per item barang sehingga jangan dipukul rata sepatu semua, nanti kan harganya berbeda-beda. Ini tinggal tambah produk, masukkan aja misalnya elozi. Tinggal ketik elozi. Nah, tinggal ketik elozi, masukkan. Jadi setiap beli 2 sepasang sepatu elozi diskon 20.000 atau sekitar berapa tuh? Nggak ada ya, 10% ya. Karena kan kalau beli 2 itu 530, itu 20.000. Berarti nggak ada 5% pun juga nggak ada. Gitu. Jadi ini yang bisa teman-teman mainkan di sini. Jadi beli 2 itu 530, dapat potongan 20.000. Itu 5% juga nggak ada ya, karena dia langsung beli 2. Gitu. Tinggal dikonfirmasi. Klik konfirmasi. Nih, berhasil dibuat. Gitu. Seperti itu. Nanti akan bisa lihat di tampilannya. Tampilannya seperti yang punya saya itu beli 2 seperti ini. Pilih 2 diskon 20.000 gitu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Mak? Saya buka chat ya. Ini yang ada pertanyaan dari Mbak Yuliana Susanti. Assalamualaikum Bunda Suci, bisa dijelaskan analisa untuk iklan bagaimana menentukan iklan yang bagus? Saya iklan 20.000 selama 4 hari dan hanya 1 produk yang terjual. Baik. Jadi kita masuk ke iklan berarti ya. Jadi saat iklannya kurang bagus gitu, hasilnya kurang bagus, itu teman-teman bisa melihat berdasarkan, jadi memang analisanya bisa pakai yang spesifik atau luas. Iklan di Shopee, kita buka. Saya udah nggak ngiklan, punya saya pakai organik gitu, karena ternyata dengan organik pun Shopee pilihannya banyak. Pilihan yang bisa kita mainkan, sehingga saya hanya trial untuk iklan. Jadi saya nggak ada ya, saya sudah nggak ngiklan sebenarnya. Tapi cara kerjanya paham gitu. Nah ini kalau yang ini yang berjalan ini Shopee. Jadi saya nggak ngeluarin duit buat ngiklan, tapi ini pemilihan dari Shopee. Kemarin ada telepon dikasih budget iklan sama dia yang iklanin. Jadi ini bukan saya yang iklan, karena saya udah lama nggak iklan. Jadi dia yang iklanin, nggak tahu entah gimana dia bisa masuk ke inian saya. Dia hanya membutuhkan konfirmasi, saya setuju gitu buat diiklankan. Nah, ini saat teman-teman ngiklan itu ada 2 macam. Bentar, kita masuk di iklan saya ya. Nah, ini kita tutup aja. Jadi teman-teman masuk di iklan saya. Nanti ada 2 pilihan. Iklannya itu mau pakai cara iklan ini pakai cara iklan apa? Iklan pencarian. Jadi ini kan semua iklan. Ada 2 macam, ada iklan pencarian, ada iklan produk serupa. Iklan pencarian itu biasanya menggunakan kata-kata yang sering dipakai oleh pembeli dan direferensikan oleh Shopee. Caranya untuk mengetahui nanti bisa kita lihat dengan cara pas saat kita buka ya. Buat iklan baru, kita pilih apa? Iklan pencarian atau iklan produk serupa. Misalnya kita iklan pencarian, kita iklan pencarian, itu kita mau ngiklanin produknya apa ngiklanin tokonya. Kita sudah ada pilihan. Misalnya kita mau ngiklanin produk yang
winning produk gitu ya, produk unggulannya Moza gitu. Jadi kita pilih produk karena kita mau iklanin produk winning produk. Tentukan modal. Nah, nanti teman-teman isi modal hariannya berapa gitu. Kalau saya nggak coba waktu ngiklan nggak nyampe 25.000, waktu itu Shopee saya pakai cuma 10.000 aja. Jadi sehari saya pakai 10.000 budget yang saya keluarkan. Modal harian. Di sini bisa periodenya tanpa batas, bisa teman-teman trial. Misalnya nggak mau kelewat misalnya ya 10.000 kali seminggu kali 70.000 gitu. Di sini bisa tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Produknya apa yang mau diiklan, misalnya sepatu yang laris yang disukain sama orang-orang. Misalnya Elozy. Misalnya sepatu Elozy. Saya nggak ada sepatu Elozy. Mana sepatu Elozy? Oh, sudah dimasukkan iklan sama Shopee ya. Punten. Elozy sudah dimasukkan iklan sama Shopee. Misalnya kita ambil aja ini deh. Sepatu yang laris. Yang stoknya banyak di web Vinora ya. Kita Vinora. Nah, di sini pilihnya jangan otomatis. Yang otomatisnya dimatikan saja. Kemudian teman-teman masuk ke tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini volume tipe pencocokan nih teman-teman yang dilihat luas berarti teman-teman pakai pencocokan luas. Nah, memang harus di trial 2 kali. Saat pun sudah closing gitu, sudah closing 1 seperti yang Mbak Yuliana, berarti teman-teman coba cari tipe pencocokannya menjadi spesifik gitu, bagus mana hasilnya gitu. Memang iklan itu high risk, high achievement, artinya resikonya besar, kita mengeluarkan biaya lebih, tapi pencapaiannya kalau berhasil ya lebih besar daripada yang organik seperti itu. Jadi ini bisa dipilih yang paling pencarian luas itu apa sih sama spesifik. Pencarian luas itu jadi gini, kalau orang nyari sepatu, begitu ketik kata sepatu item-item apa yang tertulis ada tulisan sepatu akan muncul semua gitu. Tinggal nanti munculnya di halaman pertama itu bergantung pada penawaran berapa yang bisa kita kasih gitu, harga referensi kalau ini ya. Jadi kalau harga referensinya nggak masuk, berarti kita nggak masuk di awal di halaman. Kalau yang waktu saya jelasin itu, kalau pas kita pencarian menyebut sepatu Elozy yang muncul paling atas itu pasti barisan iklan. Jadi iklan itu adalah yang muncul di pertama. Terus kemudian yang kedua adalah toko-toko yang engagementnya bagus, yang trafficnya bagus, dia akan muncul di barisan kedua. Selanjutnya yang biasa akan muncul di bawah. Kemudian di yang paling terakhir biasanya juga akan muncul iklan. Nah, biasanya posisi iklan itu di bawah sama di atas, gitu. Nah, di sini ini yang pencarian luas, teman-teman bisa isi, misalnya mau pilih yang mana dengan harganya, cari yang harga murah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum milih harga yang di sini nih di harga rekomendasinya itu teman-teman pilih harga yang sudah
kayak gini nggak referensi di 900, pilihnya harganya 350 sampai 450 harga rekomendasinya. Jadi supaya teman-teman nggak boncos gitu ya istilahnya. Jadi pilih harga rekomendasi yang sekitar 350 sampai 450. Jadi teman-teman istilahnya 1 minggu itu di trial. Nah, misalnya seperti ini, sepatu flat nggak cocok kan, karena sepatu kita bukan sepatu flat. Kalau shoes cocok, sepatu platform cocok, tapi ini harga rekomendasinya tinggi banget 1482, jangan dipakai. Berarti bisa jadi misalnya sepatu kita pakai, karena kita lagi pakai pencocokan luas ya, sepatu harganya masih masuk 311 rekomendasinya. Kemudian misalnya sepatu Moza itu sepatu platform kan kategorinya, boleh kita masukkan yang harganya 240. Sebenarnya harus nyari juga ini apa? Sebentar. Yang ini ya di atas 1000. Jadi teman-teman lihat di sini volume pencarian. Jadi selain harga rekomendasi, volume pencarian itu penting. Jadi ini masih belum nih. Coba kita cari yang lain yang volume pencariannya banyak. Volume pencariannya besar, 1000 lah paling nggak di atas 1000. Dan dengan harga rekomendasi yang masuk kategori kita. Mentok-mentok 500.000 lah. 500.000, maaf, 500 rupiah. Jadi gini. Oh, jadi yang direkomendasikan dengan harga yang masuk itu Moza shoes. Bisa kita masukkan. Terus tadi yang platform dan wedges bisa kita masukkan ya, karena kan berhak. Sepatu ada haknya. Ini tapi ini kecil, jangan diambil, ini yang platform yang 400. Bentar tadi mau. Platform shoes yang ini pencariannya lebih banyak platform. Terus sepatu platform shoes boleh, shoes, sepatu, shoes, nanti penamaannya kita rangkai sesuai itu. Jadi penamaan kategori dari barang tadi kita rangkai dari seperti yang kita ini. Platform, sepatu shoes udah, berarti kalau sudah ada shoes di sini nggak usah. Nanti kita akan jadiin satu. Kita cari lagi rekomendasi. Moza, kata-kata Moza itu Moza shoes 232 sama harganya 346, berarti pilih ini lebih murah. Nah, kita pakai ini ya. Paling enggak ada beberapa kata, ini baru berapa? Ini 1, 2, 3, 4, baru 4. Paling enggak 6 kata kunci yang kita pakai. Platform udah, shoes udah, boleh kita masukkan. Tapi wedges cuma 4 ya. Boleh deh kita pakai ini aja rekomendasinya. Karena kalau sepatu Moza wedges juga dia cuma 4 di pencarian, jadi nanti kita buang-buang uang. Jadi seperti ini kita lihat dari pencariannya banyak, kategori biaya per kliknya paling murah gitu. Kita biaya per kliknya 350 sampai 450. Nah, misalnya kita aktifkan iklan, nanti di sini akan berhasil diaktifkan. Misalnya mau masuk ke iklan produk serupa sekalian gitu. Mau masuk boleh, tidak juga boleh. Misalnya kita tidak cuma mau iklan di sini. Nah, kalau tertulis saldo iklan tidak cukup, ya kita isi saldo dulu. Gitu. Jadi isi saldo, nanti kita milih, karena misalnya tadi kita cuma budgetin 10.000 sehari, berarti seminggu 70.000, kita isi aja yang 100. Jadi tinggal isi 100, nanti ditransfer ya ke ini, contohnya gitu. Seperti ini. Ini saya alamatnya Moza. Kenapa? Karena saya semua dengan tim itu dropship Moza, jadi Shopee-nya pun juga alamatnya Moza gitu. Jadi memudahkan saya dalam ini. Nah, seperti ini kita bayar, nanti kalau sudah tinggal kita saldonya udah masuk, otomatis udah langsung jalan. Karena kita tadi sudah mengaktifkan iklan. Seperti itu ya. Yang tentang iklan.
Mbak Suci, maaf itunya suaranya unmute. Maaf, kemut saya udah terangin panjang lebar. Maaf, maaf. Lanjut sebentar. Untuk Mbak Herlina, untuk flash sale itu biasanya nggak perlu, sebenarnya kalau pakai HP pun bisa seperti yang saya jelaskan kemarin. Teman-teman cukup sebelum membuka Shopee, masuk Chrome, nanti ada tanda 3.3, nanti pilih yang displaynya display ini. Jadi waktu buka Chrome, nanti teman-teman ada tanda titik 3 kanan atas, pilih yang situs desktop diaktifkan. Nanti dari situ yang dari HP pun bisa seperti persis di laptop. Jadi sudah canggih ya, jadi nggak perlu laptop juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman tahu caranya mengoperasikan Shopee yang fiturnya fitur dari ini, dari komputer, dari laptop gitu. Terus kemudian kalau misalnya diskon 50% itu potongan harganya berbeda dengan diskon yang dimaksudkan itu. Jadi kalau kita kasih potongan harga 50% untuk produk-produk tertentu, ya nanti nanti akan dipotong 50% dari barang yang Mbak tawarkan, produk apa yang di-ACC. Misalnya Mbak tawarkan sepatu LOC masuk diskon, sepatu apa itu misalnya sepatu Vinora masuk diskon 50%, maka nanti akan setelah dicek sama Shopee memenuhi kategorinya salah satu adalah background-nya harus, jadi nggak boleh ada background seperti yang gambar persis dari Moza kita ambil, kan ada background-nya itu nggak akan masuk dalam flash sale gitu. Tapi kalau saran saya sih nggak usah ikut flash sale gitu, karena pasti akan merusak harga dari Moza ya, kecuali Moza memang melakukan diskon. Kemudian dari Mbak Nita Moza, kalau kita naikkan produk biasanya 4 jam sekali, efektifkah? Terus menaikkan follower itu di akun caranya seperti apa? Jadi kalau menaikkan produk per 4 jam sekali itu termasuk untuk membuat pembeli itu tahu bahwa toko kita itu memang online gitu. Yang sering-sering adalah kalau kita mengaktifkan ya paling nggak 4 jam sekali, nanti pas dia lagi nge-search terus dia buka toko kita aktif 4 jam yang lalu gitu. Kalau misalnya kita nggak buka-buka dari kemarin, aktif 1 hari yang lalu. Nah, kalau teman-teman nih sebagai pembeli mendatangi tokonya itu aktif didatengin sama pembelinya, penjualnya itu 1 hari yang lalu. Kira-kira gimana perasaan teman-teman? Wah, ini berarti responnya sangat bukan fast respon lagi, lambat gitu, baru 1 hari yang lalu. Nanti aku ngecat, aku beli nggak diapa-apain sama si penjual, si seller ini gitu. Jadi menaikkan kalau bisa yang bagus itu 1 jam sekali gitu. Jadi teman-teman bikin alarm 1 jam sekali naik 1, 1 jam sekali naik 1, di jam yang keempat naik 2, karena dalam 4 jam itu 5 produk yang bisa naikkan. Artinya kalau teman-teman itu menaik pas ada pembeli lihat, oh tokonya aktif 1 jam yang lalu, berarti emang toko itu dirawat gitu. Terus cara menaikkan follower kemarin saya sudah jelasin ya di sini. Jelasin belum ya? Saya lupa. Kayaknya sudah, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba bahas di situ. Ini yang Mbak Istiana tadi sudah jawab pertanyaan saya apa belum ya? Tadi hilang suaranya. Pertanyaannya yang mana ya Mbak Isti? Ntar aku naik ke atas ya, manjat ya. Cara follow akun. Cara follow akun itu seperti ini nih cara follow. Jadi ini yang saya lakukan biasanya. Saya cari kompetitor ya, bukan sesama Moza. Kalau sesama Moza, ikannya itu aja. Jadi saya cari yang pertama adalah saya lihat harganya itu sama. Jadi kira-kira yang bisa membeli barangnya Moza itu orang-orang yang seperti apa. Contoh, misalnya karena saya senang jualan sepatu Moza yang karena
selalu restocknya mudah dan cepat. Kalaupun pesan itu nggak lama, maka saya misalnya cari nih kompetitor Moza BR SUS gitu ya. Bukan yang lain, kalau BR SUS memang harganya sama dan kualitasnya hampir mirip. Nah, ini kan muncul nih. Jadi teman-teman kalau bikin nama toko, itu kenapa kok saya sarankan yang berkaitan dengan yang teman-teman jual nih, begitu muncul BR SUS, walaupun dia bukan dari mall atau bukan dari yang apa ya, yang pusatnya gitu, dia muncul BR SUS, dia start. Followernya 21,4 gitu kan. Ini coba kita lihat ya. Kita buka tokonya. Jadi saya sukanya scroll begini. Lihat. BR SUS Homemade Bandung. Nih. Saya lihat produk terlaris dia jual berapa sih? Oh, ternyata jual ini 172, 213, 417. Nah, berarti ini adalah calon-calon pelanggan yang akan saya follow. Klik ya, klik. Kalau mau follow unfollow enaknya di HP karena lebih enak. Kalau di laptop ini teman-teman nanti harus ada cara follow-nya. Jadi gini. Ini kita lihat dulu. Nah, nih BR SUS penilaian 5,1 ribu. Masuk ke bawah, scroll ke bawah. Nih. Ada Dania. Ini kita lihat ya, kita klik. Oh, ini ada Nia Tupperware. Saya ikutin satu-satu. Saya lihat juga dia biasanya aktif apa enggak. Oh, aktif 2 jam, berarti dia akan selalu aktif orangnya. Jadi pemiliknya Nia Dania ini beli sepatu di BR. Berarti ini juga target market Moza. Saya ikutin aja. Code. Terus balik lagi. Mana? Oh, balik lagi ke sini. Balik lagi. Misalnya, emang ini butuh ketelatenan. Tapi saat teman-teman online melakukan follow unfollow ini, toko teman-teman juga aktif. Istilahnya sinyalnya nyala gitu, lampunya terang gitu karena teman-teman sedang on. Ini Karina. Aktif 3 jam yang lalu, oke. Jangan di sini aktif 7 hari yang lalu, udah jangan di follow, nggak akan dia follow balik. Nah, saat teman-teman melakukan follow unfollow ini, aktifkan tadi yang voucher follow ikutin toko. Jadi ada voucher ikutin toko sehingga pas teman-teman mengaktifkan gini, si pembeli lihat wah bisa ngikutin toko ini dapat voucher gratis nih, voucher potongan 10.000, 20.000 gitu. Ikutin gitu. Siapa tahu cocok. Nah, yang ada bintang-bintang ini dia nggak mau di-follow. Jadi dia tulisin gini. Misalnya ini Cindy Intania. Nih. Aktif 6 jam yang lalu, follow. Balik lagi. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau di Shopee dulu, zaman dulu banget tahun 2019 akhir masuk 2020 lah saya baru benar-benar ini Shopee itu bisa memfollow sampai 1.300. Kalau sekarang itu 50 sampai 100 deh. Nanti kalau udah nggak bisa diklik-klik artinya udah ditutup sama si Shopee, nggak boleh follow-follow lagi. Kayak gitu. Enaknya di Shopee itu dibanding dengan Instagram. Kalau Instagram kan mesti hati-hati kasih jeda supaya nggak kelihatan kita spam gitu ya. Kalau di Shopee udah langsung klik sampai mentok sampai nggak bisa follow udah stop gitu kayak gitu. Kalau di Instagram kita mesti hati-hati pelan-pelan nggak boleh langsung berturut gitu. Nah ini seperti itu. Nanti teman-teman follow-followin sampai mentok aja, baru besok di unfollow terus memfollow lagi dengan target yang berbeda. Gitu. Seperti itu ya Mbak Nita ya caranya. Di HP lebih enak kalau follow-followan. Kemudian tadi Mbak Yuliana sudah, Mbak Yuli. Mbak kalau misalnya pakai ekspedisi JNT cepat bisa kan Shopee JNT cepat pakai si otomatis dari Shopee-nya. Saya pakai semua. Kalau saya justru sekarang membatasi, saya nggak pakai secepat untuk
Shopee gitu, karena kan saya itu murni dropship gitu ya, barang semua dari pusat. Kalau barang saya dikirim dari pusat aman, mau pakai Si Cepat, mau pakai JNT, mau diaktifkan POS, mau diaktifkan JNE, mau diaktifkan Lion gitu. Tapi kayak nggak ada Lion. Itu no problem. Tapi terjadi problem saat kita barang nyabar gitu kan, kita pernah bahas tuh. Kita barang nyabar nih, gimana nih? Nah, Si Cepat itu nggak semua ada di semua kota. Kalaupun ada kadang jauh gitu. Dan itu merepotkan juga sama tempat nyabar kita, apalagi misalnya marginnya cuma sedikit, dia dapatnya cuma sedikit, malah nanti minus kalau dia mesti nganterin ke tempat ekspedisi. Maka saya info ke tim, udah jangan aktifin Si Cepat, jangan aktifin Shopee Express, jangan aktifin apa, karena pernah kejadian pakai Shopee Express di pusat bisa gitu dengan pick up, tapi si Shopee Express nggak mau pick up karena cuma 1 paket, dia minimal 5 paket. Jadi ekspedisi-ekspedisi yang belum gede itu biasanya gitu, nggak mau ngambil 1 paket minimal 5. Jadi di tim saya pakai JNT sama JNI aja. Si Cepat saya nggak pakai karena kalau pas nyabar saya yang repot gitu. Pernah kejadian itu Shopee internasional, barang ada tapi saya nggak bisa kirim karena pakainya dia Si Cepat, sedangkan tempat nyabar saya nggak bisa pakai Si Cepat gitu. Teman-teman mesti hati-hati dalam menentukan ekspedisi. Kalau di pusat pakai mana aja Si Cepat, JNE, JNT, monggo, nggak masalah. POS pun juga nggak masalah. Kemudian apa lagi? Mbak Suci, iklan di Shopee awal budget berapa? Terus trafficnya berapa besar ke pembeli? Saya trial, memang pernah trial hanya 2 bulan. Setelah itu saya nggak pakai traffic iklan karena sebenarnya ada plus minusnya untuk iklan di Shopee itu, yaitu saat kita ngiklan sebenarnya toko lain itu ikut ngintilin di kita. Kalau teman-teman pernah lihat ya, pernah saya terangin ya. Jadi dia ngintilin di belakang kita. Contohnya, bentar. Contohnya saat kita sebagai pembeli nge-search nih, aku mau cari sepatu LG. Nih teman-teman yang saya infokan, iklannya kan jalan nih, iklannya ada di sini. Tapi nanti saat kita ngeklik nih sepatu Nomolas gitu ya, kita ngeklik. Nanti itu muncul nih, teman-teman akan ada tahu muncul samping-sampingnya sepatu ya, sepatu itu, terus di bawahnya itu nanti akan muncul nih, pas kita lagi lihat tracking nih produk lain dari toko ini. Nah, produk serupa itu apa sih? Kompetitor. Jadi toko kita masuk di situ gitu. Itu yang sering, dan sebenarnya efektif enggaknya iklan ya, kalau di saya trial produknya Moza itu di iklan memang seperti kejadian Mbak Yuliana gitu. Karena barang kita kan lumayan ya, harga middle gitu. Terus bersaingnya dengan yang begini-begini nih, 49.000, sepatu 49.800, sepatu 65.000 kayak gitu. Terus iklan produk serupa kita muncul harga sepatu 309, sama-sama persis misalnya. Atau sneaker kita deh 249. Ini loh cuma 39.000. Kira-kira orang yang menurut kategori yang seperti saya jelaskan di awal, bahwa ada yang suka nyari diskonan, ada yang memang nyari barang branded gitu kan. Itu kan tetap akan melihat yang tadi, oh diskonan, diskon murah nih, sama-sama sneaker kayak gitu. Jadi saya benar-benar pakai organik untuk yang Shopee. Saya nggak pakai iklan ads-nya Shopee. Gitu. Jadi kalau pernah muncul iklan itu yang iklan Shopee. Saya nggak ngiklanin karena sudah pernah dan tingkat keberhasilannya kurang
menurut saya ya. Udah saya pakai pencarian luas, pencarian spesifik gitu. Tapi kembali tadi, karena sebenarnya marketplace itu tempatnya banting-bantingan harga memang, tapi masih potensial kita bisa jualan di sana. Untuk segmen pasar yang mencari produk-produk branded dan mereka membutuhkan gratis ongkirnya aja gitu. Jadi kalau di Shopee gratis ongkir dan trust. Lihat dari review, terus trustnya itu uangnya aman gitu. Kalau si pembeli itu nggak amanah, uang masih bisa dikendalikan sama mereka. Misalnya mereka merasa barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dan sebagainya, itu masih mereka terlindungi gitu. Jadi benar-benar enaknya pembeli di e-commerce itu mereka kalau barangnya nggak sesuai masih terlindungi. Tapi kalau misalnya beli online yang langsung agak sekarang pada takut ditipu itu ya. Kemudian untuk yang Mbak, kalau GNT resi otomatis kita infoin nomor resi ke admin apa gimana? Jadi kalau di pusat itu enaknya pas saat kita pakai Shopee atau e-commerce yang lain, kita pilih ongkir manual. Di ongkir manual nanti diklik ekspedisinya apa. Ada GNT, JNE, ada si cepat. Nanti ada pilihan lagi apakah itu JNE regular cashless atau JNE Shopee atau JNT Shopee. Jadi pilih atau JNT Tokopedia atau Bukalapak itu bisa kita pilih. Habis itu nanti kita masukkan resinya. Jadi biayanya 0 terus nomor resinya berapa. Sudah terfasilitasi sama Moza ya untuk pemanfaatan ini. Kemudian saya naik lagi. Oh ini, Mbak, gimana trik saat ada event tanggal kembar di Shopee? Apa tetap pakai yang campaign kayak combo seperti tadi atau pakai iklanku apa gimana? Kalau event di Shopee itu sebenarnya menguntungkan juga buat kita gitu. Maksudnya kan orang lagi sedang mencari. Jadi kalau kita pakai combo dan sebagainya, terus traffic kita bagus, kita muncul gitu. Muncul juga di pencarian gitu. Jadi makanya optimalkan itu, terus bikin traffic di tokonya bagus gitu. Yang bagus itu bisa dilihat di bisnisku ya. Ada, bisa kita cek, teman-teman bisa cek di sini. Ini bisnis saya. Jadi teman-teman tuh lihat trafficnya bagus apa enggak itu di bisnis saya. Contohnya ini nih ya. Bisnis saya total pengunjung 28, naik 12%, pesanan 2 dari kemarin misalnya ada. Jadi kita tuh bisa lihat kondisi bisnis kita. Produk yang dilihat 84, naik 13,51%. Tingkat konversi, karena memang saya nggak konversi ini buat iklan ya, tingkat iklannya turun 7,14 turun jadi 0,86%. Ini kalau konversi saya nggak ngiklan, mungkin Shopee yang kemarin nelpon itu untuk ngiklanin produk saya kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat teman-teman bahwa seperti apa sih kondisi kita. Sering dikunjungin, ini bisa total pengunjung, produk dilihat, ini yang disebut engagement. Kemungkinan toko kita masuk itu ini. Jadi kita harus ngidupin ini. Makanya kita harus sering buka Shopee-nya, sering naikin produk gitu supaya ada kunjungan gitu. Kayak gitu sih. Ini terus ada yang mau bertanya barangkali Mbak? Kalau ada yang mau bertanya tinggal dibuka mikrofonnya. Oh ya, mending gitu sih, saya bukain satu-satu dari tadi. Langsung ya, boleh dibuka mikrofonnya, nanti Mbak Suci aja pilih ya Mbak ya. Boleh. Siapa yang mau bertanya boleh. Boleh langsung aja dibuka mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan, Mak? Ada. Jika tidak ada, kita scroll lagi aja di chat untuk pertanyaannya. Kita scroll lagi ya di chat ya, sebentar.
Oh, ini ada nih ya, gratis dari ongkir, tapi admin kok ya. belum bisa ya Mbak. Gimana cara daftar gratis ongkir lagi? Jadi gini, saat mau daftar gratis ongkir itu, setelah teman-teman merasa sudah daftar tapi kok belum aktif, itu biasanya ada notifikasi mungkin KTP. Jadi pastikan lagi KTP teman-teman jelas fotonya sama tulisan-tulisan di KTP itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, caranya daftar gratis ongkir itu teman-teman bisa masuk ke ini ya. Nah, di sini. Ini terus nanti teman-teman masuk ke sini. Yang gambar truk. Bentar. Mana? Yang tadi itu. Di HP biasanya ya kelihatan itu paling depan beranda ada gambar truk, Nah, itu jadi pilih yang gambar truk sebentar. Ini kalau saya sudah gratis ongkir sih. Ini yang gambar di sini biasanya ada gambar truk, Mak. Yang gambar truk itu diklik, nanti di scroll paling bawah pilihannya itu pas di ini nih syarat dan ketentuan itu diklik, terus nanti scroll paling bawah nanti tokomu belum terdaftar nih. Tokomu belum terdaftar gratis ongkir. Bentar saya ini. Nih, tokomu belum terdaftar dalam gratis ongkir, itu daftar sekarang, nanti teman-teman akan diminta verifikasi. Nah, pas ambil foto itu, kalau bisa jangan malam, karena kalau malam itu pencahayaannya kurang. Jadi bisa bermasalah. Biasanya saya setting itu di jam 9 pagi gitu, saya ambil fotonya, jadi nanti bisa persis seperti yang keterangan cara lihatnya kalau ini KTP-nya jelas gitu, KTP-nya jelas. Kayak gitu, Mak. Terus setelah selesai gratis ongkirnya sudah aktif, baru bisa ngaktifin ekstra. Cara ngaktifin ekstra gimana? Itu nanti teman-teman linknya ntar tak kasih deh linknya. Ada linknya, jadi cara gratis ongkir ekstra. Di situ nanti teman-teman bisa daftar gratis ongkirnya. Biasanya misalnya daftarnya hari Senin, Jumat itu baru di-approve. Butuh beberapa hari memang nggak langsung. Baik ekstra gratis ongkir biasa maupun gratis ongkir ekstra. Gratis ongkir ekstra baru dilakukan setelah gratis ongkir biasa di-approve sama Shopee. Itu. Mbak Mawartina, Assalamualaikum Teh. Saya kan jualannya bukan cuma produk moza, tapi kalau misal mau jualan moza berarti nggak bisa ya Teh, karena alamatnya berbeda. Jadi gini, sebenarnya paling bagus itu produk itu spesifik. Jadi kalau Teteh punya produk banyak, pisahin aja gitu. Jadi orang akan tahu bahwa tokonya itu memang spesialisnya gitu. Kalau saya moza semua, berarti ini spesialis moza dan insya Allah barangnya itu barang ori. Gitu. Tapi kalau Teteh campur-campur nih, misalnya jualannya juga jualan peralatan rumah tangga kayak sabun apa-apa gitu kan, atau mungkin dengan brand lain gitu. Itu jadi orang lihatnya ini bukan spesialisnya gitu. Orang yang nyari produk brand itu biasanya nyari yang spesialis dari produk tersebut. Kecuali kayak yang non brand yang banting-bantingan harga, pasti kan dia hanya berfokus pada harga. Tapi kalau produk brand biasanya mereka akan nyari yang spesialis dari brand tersebut. Jadi kalau bisa dipisah, misalnya produk moza pakai KTP Teteh, produk yang lain pakai KTP suami kayak gitu. Daftar gratis ongkir yang biasa nggak ada adminnya. Yang biasa itu nggak ada adminnya, jadi nggak ada dikurangin. Tapi kalau yang apa ini yang ekstra ada adminnya, yang bisa minimal belanja cuma 30.000. Jadi 30.000 belanja sudah dapat ekstra sehingga bisa subsidi ongkir yang keluar dalam. Ya, itu Mbak admin atas nama admin ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah dinyalakan mikrofonnya. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya admin Laveta Butik. Di sini kan baru mau mulai jualan Shopee gitu ya. Ya. Aku mau tanya untuk
Mak Suci sendiri itu yang dijual di Shopee khusus Moza ya? Iya, saya hanya jualan Moza. Jadi semua produk Moza saya masukkan. Sedangkan saya kan di sini berbagai macam produk, nggak cuma Moza aja. Itu bagaimana ya caranya? Caranya kalau misalnya produknya banyak, itu bisa memakai nama tokonya. Jadi pakai nama tokonya. Misalnya apa ya, galeri apa gitu, misalnya gitu, galeri muslimah gitu, menjual distributor, menjual pakaian branded gitu. Nanti teman-teman juga bisa memasukkan bukti kalau memang benar-benar apa barangnya dijual ada ori gitu. Misalnya distributor resminya Moza, ada kartunya gitu, dimasukkan di apa di halamannya gitu kan, yang bergerak-gerak itu bisa kayak gitu. Atau mungkin spanduknya, jadi spanduknya di depan toko itu difoto sehingga orang tahu bahwa toko ini emang jualan bermacam-macam produk brand. Jadi nanti nama tokonya bukan hanya Moza aja, terus kata kuncinya berarti nanti mainnya di kata kunci setiap produk yang diupload. Misalnya contoh produk Moza ya ada Mozanya, mungkin produk B ya ada tulisan produk B, produk C ya ada disebut produk C gitu. Jadi nanti orang-orang yang memang biasa pakai barang branded itu bisa mendatangi tokonya Teteh gitu. Jadi untuk nggak apa-apa. pengirimannya itu Teh kan ada yang beda, ada yang dari Jember, misalnya dari Jakarta dan dari Bandung. Itu bagaimana ya Teh? Kalau jadi yang memang harusnya settle di satu tempat. Jadi kalau pengirimannya itu dari beberapa tempat, kan gini, kita nggak bisa tahu customer itu mau check out kapan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampai 2 atau 3 ya baiknya bikin 2 atau 3 tempat gitu supaya aman di ongkir. Karena ongkir itu berasa banget kalau luar Jawa itu Kalimantan. Kalau ke Sumatera nggak terlalu, selisihnya nggak terlalu gede gitu. Paling 2.000, 3.000, 4.000. Kalau Kalimantan itu bisa 18.000, bisa nyampe 20, bisa nyampe 51. Saya pernah itu ke Kalimantan jualan baby set, saya salah ngeset. Ini kan karena saya itu dropshipper dari Moza, terus saya nyabar ke Pandaan, habis gitu saya lupa, belum setting tokonya itu, masih dari Bandung, barang itu dikirim dari sana, akhirnya ya tadi, boncos, harga 134 jadi cuma dibayar 27.000 karena saya bayarin ongkirnya tadi. Jadi untuk amannya, bikin toko sesuai dengan setelnya masing-masing. Gitu. Jadi gitu. nanti dibuatkan toko sendiri-sendiri gitu ya Teh ya? Ya, karena nanti pengaruhnya itu di ongkir. Sebenarnya kan bisa disiasati kalau yang pembeli itu kita kenal, kita janjian. Mbak, aku beli ini, misalnya reseller yang beli gitu ya. Mbak, aku beli ini pakai Shopee ya. Oh ya boleh gitu. Barang dikirim dari mana? Dikirim dari Bandung, bentar ya, tak setting. Udah kita setting gitu. Tapi kalau yang beli nggak kenal sama kita, tahu-tahu check out, ternyata barangnya di Jakarta. Jakarta Bandung sih nggak terlalu ya, kalau dikirimnya masih sama di Jawa gitu, nggak terlalu besar. Dikirim besar tuh kalau ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke timur itu ke Papua gitu. Itu Teh untuk stoknya Teteh itu mengikuti stok pusat apa Teteh nyetok gitu. Jadi belanja dulu. Saya ngikutin stok pusat, kebanyakan saya belanjanya tuh ngerintil. Mungkin kalau yang lihat saya transaksi sesuai dengan stok pusat saya. Saya dan tim lihat stok pusat apa yang bisa diiklan itu yang saya iklan gitu. Jadi belanja sesuai dengan stok yang ada. Acuan stoknya itu mengikuti acuan stok yang ada di web pusat itu ya? Iya, acuan stoknya diikutin web. Jadi di web ada, ya itu yang saya promo gitu. Baik, terima kasih. Gitu. Ada lagi, Mak, yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Teh, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya kan sudah pernah jualan di Shopee, cuman produknya MS Go. Saya rencana mau masukin yang Moza. Nah, jadi toko saya tadi kata Teteh kan munculin tokonya ya, nggak usah mesti harus Mozanya di tokonya itu. Nah, jadi gini Teh, produk Mozanya saya masukin ke Shopee. Pernah sih saya sudah daftar gratis ongkir, tapi udah lama Teh, udah lama nggak aktif lagi di Shopee-nya. Apa gratis ongkirnya itu masih oke? Masih sih. Masih kalau ya? sudah pernah daftar gratis ongkir,
masih. Biasanya kalau gratis ongkir biasa itu kadang muncul tanda truk, kadang nggak muncul. Tapi yang bisa ngecek itu pembeli. Jadi misalnya Teteh punya akun lain buat ngecek, di trial aja, pas saat Teteh masukin voucher gratis ongkirnya, nanti akan muncul toko ini memiliki fasilitas ini atau enggak, itu muncul. Gitu. Jadi gitu misalnya ya, fasilitasnya cuma ongkir biasa, dia juga akan muncul, dia tidak ikut fasilitas gratis ongkir ekstra gitu. Jadi, kalau misalnya memang mau dicampur itu bisa, tapi jangan pakai nama salah satu brand, karena itu nanti masuknya orang akan tahunya brand itu yang akan masuk gitu. Oh gitu ya Teh. Iya. Terus gini Teh, kan produknya tuh udah lama disembunyiin tuh Teh, tapi masih bisa dipakai akunnya tuh Teh. Produk disembunyiin maksudnya gimana ya? Kan udah gitu ya? Iya, mau diaktifkan lagi, tapi katanya kan produknya diarsipkan atau gimana? Keterangannya diarsipkan. Diarsipkan. Kalau diarsipkan itu mata Teh berarti pencet diarsipkan, dia akan masuk ke istilah arsipkan tuh masuk ke partner disimpan gitu. Tapi gitu. Bisa diaktifkan lagi, tinggal diklik nanti ditampilkan, pilih yang ditampilkan kayak gitu. Oke. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung ditanyakan, diaktifkan mikrofonnya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalkan di Shopee itu kan kalau misalkan ada yang beli gitu, otomatis kita kan dapat kode. Ya, betul. Nanti kita buat laporan ke Mozanya itu kita cukup kasih kode aja. Nanti Moza yang Moza yang kita yang masukin, Mbak. Jadi misalnya gini, Mbak ke Moza itu langsung masuk ke web atau enggak? Kalau misalnya enggak, kalau di tim saya kan memang saya pakai admin, dia yang masukin semua. Jadi tim itu hanya bikin format order fix, dia tulis orderannya apa, terus itu dikasih kategori barang nyabar atau barang distributor. Kalau barang nyabar itu nyabar kemana, tapi kalau distributor itu berarti barang yang saya ambil dari web, kemudian disebutin alamat pengiriman, ke siapa, nomor HP-nya berapa, terus ekspedisinya apa. Kalau saya selalu minta ditulis ekspedisi JNT Shopee atau ekspedisi si cepat Tokopedia atau si cepat Shopee, supaya nanti ada kategori juga di Mozanya, lebih enak ngekliknya. Terus nomor resinya berapa. Nah, nanti di admin saya itu akan input. Kalau Teteh input sendiri, input sama persis seperti biasa, hanya pas saat ada dua pemilihan, ongkir otomatis atau manual. Nah, semua e-commerce itu masuknya di manual. Jadi teman-teman klik di manual, nanti di manual itu pilih ekspedisinya apa. Oh, yang dipakai JNT, berarti pilih JNT, nanti keterangannya di situ ada apakah JNT EZ atau JNT Shopee atau JNT Tokopedia atau JNT Bukalapak. Nah, Mbak tinggal pilih misalnya JNT Shopee, biayanya 0, nomor resinya JP berapa, kayak gitu. Oh iya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Istiana mau bertanya juga Mbak? Iya Mbak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Waalaikumsalam Mbak. Begini Mbak Suci. Iya. Saya mau tanya, kan di toko saya itu kemarin saya ngecek itu ada di apa sih, misi seller itu loh Mbak, apa sih yang star itu loh Mbak? Iya misi star seller ya. Ya itu. Nah itu saya lihat itu kriteria saya itu kurang 2 Mbak Suci. Nah itu kan targetnya apa? Star seller. Itu kalau nggak salah itu 20 juta kan? Ya betul. 20 juta. Nah saya pencapaiannya itu masih berapa ya? 11 juta sekian gitu loh. Nah di belakang kalimat target 20 juta dalam 30 hari terakhir. Nah, 30 hari terakhirnya itu Mbak saya bingung Mbak. Dihitungnya itu gimana ya? Apa tiap bulan misalkan Juli tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan. Apa gimana Mbak? Kan jadi cuman tinggal 2 kriteria. Ya,
itu tinggal digenjot aja Mbak. Jadi seluruh pembelian yang bisa tim masukin aja situ gitu. Kayak gitu aja. Jadi timnya jenengan suruh dropship, nggak usah dibawa ke pandaan, dropship aja, transaksi di Shopee jenengan. Dan hitungannya 20 itu bukan hitungan 1 sampai 30, tapi updatean Shopee itu kan 1 minggu sekali setiap hari Selasa ya. Jadi transaksi dari Selasa sampai dengan Senin, misalnya di Selasa sampai dengan Senin itu maaf. Jadi di hari Senin sampai 30 hari yang itu tuh udah dihitung. Jadi cepat sebenarnya untuk mencapai star seller. Jenengan tinggal minta seluruh transaksi dimasukin situ, kecapai lah gitu 20 jutanya. Amin. Nanti setelah kecapai, nanti akan misalnya sudah terpenuhi semua, itu dia review konstan sampean. Review konstan paling enggak sebulan lah. Nggak nyampe sih, kadang 2 minggu atau 1 minggu, begitu penjualan masih konstan, langsung muncul flag-nya star seller gitu. Oh, jadi itu dari Shopee-nya begitu ya Mbak ya? Oke, jadi biasanya dulu waktu saya ikut star seller tuh gitu. Jadi begitu udah kategori semua udah hijau semua, pendapatan bersih achieve, poin penalti achieve, semua achieve. Seminggu berikutnya langsung selamat Anda terpilih jadi penjual star gitu. Kalau yang pernah kena penalti itu baru agak lama. Biasanya sampai sebulan dia akan lihat. Kena penalti itu ya seperti yang pernah cerita ya, kayak Mbak Vita tuh kena penalti misalnya. Itu biasanya agak lama memang. Kenapa kok saya bisa gitu? Karena toko kan 2, satu Dekansa, satu Moza. Yang Dekansa itu kan pernah kena penalti pas Lebaran tahun 2020. Terus habis Lebaran itu saya genjot, berhasil, tapi nggak langsung star seller. Dia nunggu, dia lihat dulu kesehatan toko saya gitu, istilah gitu. Kesehatan tokonya benar-benar enggak gitu. Kayak gitu. Jadi apakah cuman mau mencapai target habis itu langsung anjlok turun gitu. Dia si Shopee juga analisa gitu. Setelah sebulan masih bertahan, pembeli berbeda 30 hari terakhir tuh, terus transaksi berhasil dalam 30 hari kayak gitu itu sudah presentasi chat masih oke dalam sebulan, biasanya sih udah langsung otomatis naik star. Gitu. Gitu, antara star sama star plus itu beda nggak sih Mbak? Maksudnya beda dikit sih, beda dikit. Kemarin kan saya sempat pernah star plus juga. Star plus itu ditarget penjualan yang mesti lebih gede, sampai 100 juta. Gitu. Itu hitungan 100 juta itu hitungan rincian penghasilan kita atau barang yang terjual, Mbak? Penghasilan kita. Kan nanti bisa lihat pendapatan bersih. Sudah dipotong apa? Fee Shopee ya. Nah, jadi net penghasilan net itu. Tapi nanti setelah misalnya sudah star plus, targetnya nggak sampai 100 sih, 50 jadinya. Jadi di awal aja 100, terus habis itu target penjualan rutin sebulan 50. Fluktuatif sih ya inian, jadi naik turun juga kemarin. Kalau star aja berapa Mbak ininya targetnya? Maksudnya star aja kan ini kan 20 juta aja kan ya. Oh 20 yang di tulisan apa itu kan apa? Yang saya bilang kriteria kurang 2 itu ya? Iya, itu. Jadi biasanya targetnya 20 juta itu sudah tercapai, biasanya udah otomatis sih. Kayak gitu Mbak. Ya. Itu kalau distributor punya banyak reseller sebenarnya gampang sih untuk dapat starnya. Tinggal resellernya aja suruh belanja di tokonya. Gitu. Iya, tapi kebanyakan di sini kan emak-emak tau Mbak. Cuman ini loh agak riwah katanya kalau suruh belanja di Shopee. Edukasi leadernya. Saya juga gitu kok. Dulu ngawalin tim menjadi pemain marketplace tuh, saya dipandang sebelah mata sama tim saya sendiri karena mereka sudah main di Shopee lebih awal, udah 4 tahun, tapi nggak berhasil. Sayanya kan baru main. Istilahnya anak kemarin sore ngajarin orang lama gitu. Tapi setelah saya buktiin penghasilannya ada, ya akhirnya mereka keruyuan main. Memang ini sih portofolio kita yang mesti kita tampilkan ke tim. Jadi penghasilan kita tanpa mereka transaksi itu penghasilan sekian loh, misalnya udah
seminggu 7 juta, mereka nggak transaksi, bukan mereka yang transaksi. Nah, itu yang kita share ke mereka. Jadi mereka semangat. Oh, leaderku dapat. Akhirnya semangat. Gitu. Ya, benar. Mbak Suci satu lagi mau tanya. Mumpung bisa ngomong. Ini kalau misalkan ada ya, ini apa reseller advance kita gitu misalkan mau kerja lewat Moza. Mereka kan dapat diskonnya 20% kan, Mbak. Cuman kan 25. Ya 25. Yang apa yang kita pasang di Shopee itu kan harga asli ya. Itu ya apa ngaturnya, Mbak? Saya biasanya anak-anak itu pakai menu tawar, atau kalau enggak mereka transaksi sejumlah itu, nanti aku tinggal refund gitu aja. Gampang lah. Maksudnya refund di luar Shopee? Iya, refund di luar Shopee. Oh, iya, benar. Refund aja duitnya berapa yang harus kembali persenannya. Kalau biasanya sih mereka kesuwen kalau mau suruh apa nawar-nawar, wes langsung transaksi, habis itu tinggal refund ininya. Sekarang sih tim saya malah nggak suka transaksi di toko saya. Karena mereka punya toko sendiri, jadi mereka mau ngeramein tokonya sendiri. Jadi nggak ada yang transaksi di toko saya. Ntar toko saya yang rame, toko dia yang sepi. Resellernya sudah pada pinter soalnya, Mbak Suci. Ya, jadi dia nggak ada yang transaksi di toko saya. Mereka cuma ngasih FO aja, Bu, FO gitu. Tapi saya tahu itu closingan Shopee gitu. Alhamdulillah sih, agen advance itu tercapai kok. Targetnya Moza 10 juta net itu teman-teman di tempat saya main Shopee aja. Gitu. Semoga semakin sukses, Mbak Suci. Makasih ilmunya ya. Terima kasih Mbak Istiana pertanyaannya. Baik Mbak Suci, ini waktu nggak kerasa ya Mbak ya? Iya. Dari jam 10 kita dengerin Mbak Suci sharing ilmu sama kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya pasti ya, insya Allah buat kita semua. Nggak kerasa Mbak, waktunya udah mau mendekati sholat zuhur nih. Iya, ini banyak yang belum kejawab, boleh japri sih sebenarnya kalau boleh, Mbak. Tanya-tanya itu monggo. Gitu. Gimana Mbak? Ini kan saya lihat di chat banyak yang nanya dan belum kejawab gitu karena memang pasti permasalahannya berbeda-beda setiap orang gitu. Misalnya ada yang mau tanya-tanya ya nggak apa-apa sih. Tanya chat ke saya, tanya tentang kayak gini kan gimana sih apa nih? Yang masalah kata kunci ada triknya enggak, ada rumusnya, ini sebenarnya sudah saya bahas tadi. Mungkin kelewatan kali ya, nggak ikut. Jadi kayak itu mau ngecat boleh sih. Kalau mau tanya-tanya soal Shopee-nya gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung ya Mbak ya sama Mbak Suci. Perihal Shopee, Mbak Suci membuka ya Mbak ya. Ya, boleh. Membuka diri untuk sharing ilmu secara lebih pribadi lagi ya Mbak ya. Chat ke Mbak Suci gitu. Iya. Iya, karena waktunya sudah mau mendekati azan zuhur. Kita sudahi ya Mbak ya untuk kuliah bisnis online hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak kepada Mbak Suci sudah mau meluangkan waktunya lagi nih sharing ilmu. Yang karena kuliah bisnis online kemarin kan katanya masih kurang Mbak, masih pengen tahu lagi ilmu dari Mbak Suci. Akhirnya kami buatkan lagi kuliah bisnis online part 2-nya Mbak Suci nih. Mudah-mudahan ilmu dari Mbak Suci walaupun waktunya hanya singkat seperti ini tapi bermanfaat buat kita semua. Dan makin sukses Mbak Suci Shopee-nya. Sukses juga buat teman-teman ya. Ya, buat teman-teman semuanya juga mudah-mudahan closing Mozanya ya Mbak ya. Iya betul. Semakin melesat lagi. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Saya tak bosan-bosan saya juga ingatkan tetap jaga kesehatan ya Mbak ya. Di tengah musim yang sekarang pancaroba ini gitu Mbak. Karena banyak yang sakit juga karena perubahan cuaca di sini. Iya betul. Banyak yang sakit, mudah-mudahan yang sakit cepat disehatkan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan ya. Teteh. Terima kasih Ci. Jazakallahu khairan. Sami-sami teh. Ya, nanya lagi. Sami-sami. Terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama. Boleh ngecat dah. Insya Allah saya balas.
Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Suci. Bagi yang masih penasaran mau chat Mbak Suci boleh ya Mbak ya? Ya boleh, boleh. Sehat selalu ya Mbak Suci. Ya siap. Terima kasih. Sehat-sehat juga Teteh. Terima kasih Mbak Suci. Ya. Pamit ya Mbak Suci. Ya. Saya izin izin live ya semuanya. live ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.